Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57. Nama Dava Irsula Firiswaji, STB 5007. Di sini saya dengan 4 orang teman saya yang saya sebutkan. Yang pertama Abiu, kedua ada Mumtaz, yang ketiga ada Anam, yang keempat ada Rafael. Dan saya di sini akan memperwakilkan dari kelompok 1 yang dimana podcast bertema Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja sih butir-butir dari ketuhanan yang Maha Esa itu? Ada 7 poin. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. 2, Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Dan 4 orang teman saya akan menjelaskan apa itu bangsa Indonesia dan apa itu Pancasila. Terima kasih Bapak, sekian dari saya. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengacu pada keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa menjadi dasar moral dan etika dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Indonesia adalah bangsa yang religius dan menolak paham anti Tuhan atau ateisme. Negara melindungi kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing, serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Negara memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Tidak ada paksaan dan antar penganut agama yang berbeda. Harus saling menghargai dan tinggi toleransi. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti prinsip. Sehingga Pancasila merupakan 5 prinsip dasar yang dijadikan pandangan oleh bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Bima Wirabaskara selaku narasumber untuk wawancara podcast pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57, nama Abi Gumilang sebagai moderator pada Zoom podcast malam ini dan bersama 4 rekan lainnya. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Pemasyarakatan Angkatan 57, nama Mumtaz Ibrahimov, STB 5032, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Terima kasih Pak. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57. Nama Revalena Febrian, STB 5037, Prodi Teknik Pemasyarakatan B, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Pemasyarakatan Angkatan 57, nama Dava Irsula Firiswaji, STB 5007, Teknik Pemasyarakatan B. Terima kasih Bapak. Selamat malam Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Pemasyarakatan Angkatan 57, nama Hermanam, STB 5018, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Siap Bapak, izin arahan pimpinan Bapak, siap, terima kasih. Baik, itu perkenalan dari kami Bapak. Kami dari kelompok 1 Pancasila yang bertemakan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, implementasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa di Lapas Narkotika kelas 2 Birumbai. Sebelum memulai podcast kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengenal dulu nama Bapak, latar belakang Bapak, dan pengalaman kerja Bapak selama di Lapas Narkotika kelas 2 Birumbai. Izin Bapak. Baiklah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri, saya selaku narasumber berterima kasih telah diberikan kesempatannya pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Bima Wirabaskara, asal UPT Lapas Narkotika kelas 2B Rumbai, angkatan 2018.
Mungkin ada bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai kegiatan implementasi nilai-nilai Pancasila yang ada di Lapas Narkotika kelas 2B Rumbai, boleh diberikan Izin, waktu. izin Bapak, izin bertanya Bapak. Dan saya ingin mengetahui Bapak bekerja di Lapas Narkotika kelas 2B Rumbai di bagian apa Bapak? Izin Bapak. Ya, saya di Lapas Narkotika kelas 2B Rumbai bekerja di bagian staf registrasi dan pembinaan kerohanian. Siap, terima kasih Pak. Dan boleh diceritakan Bapak tentang pengalaman Bapak selama membina narapidana di Lapas Narkotika kelas 2B Rumbai. Ini, Pak. Selama saya berdinas di Lapas Narkotika kelas 2B Rumbai, alhamdulillah para WBP antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Tidak ada kendala, alhamdulillah tidak ada permasalahan selama ini. Para WBP mengikuti kegiatan kerohanian dengan baik, tertib. Izin Bapak, izin bertanya, izin menambahkan. Apakah di Ya. kegiatan kerohanian seperti beribadah atau ada kegiatan-kegiatan yang lain disediakan tempat bagi setiap agama-agama yang berbeda atau dicampur pada satu tempat, Bapak? Izin. Oh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Khairul Anam ya. Siap, Bapak. Kegiatan kerohanian di Lapas Narkotika diberikan tempat bagi seluruh agama, tidak dicampur adukkan. Jadi setiap minggu itu ada hari-harinya. Misalnya bagi agama Islam hari Selasa ada kegiatan kajian, ceramah, mengaji. Jadi kita Lapas Narkotika kelas 2B Rumah itu bekerja sama dengan Kementerian Agama Kanwil Provinsi Riau. Jadi Kementerian Agama itu mengirimkan para rohaniawannya ke Lapas Narkotika. Begitu juga ketika agama Kristen, mereka mengirimkan rohaniawan, agama Buddha juga begitu. Ya, Bapak. Siap. Terima kasih, Bapak. Ya, siap. Siapa Bapak? Izin bertanya Bapak mengenai bagaimana Bapak nilai-nilai perbedaan beragama dalam UPT tempat Bapak bekerja, Pak. Izin, Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Abiyo Gumilang. Saya menanggapi positif tentang perbedaan agama yang dianut oleh para WBP di dalam Lapas Narkotika ya. Karena perbedaan agama itu tidak membuat perselisihan, malah itu akan membuat kita saling melengkapi. Misalnya saat pada bulan Ramadan, para WBP kan kebanyakan yang beragama Muslim melaksanakan puasa. Jadi saat selama bulan Ramadan itu yang memasak di dapur itu jadi WBP yang beragama Kristen. Begitulah, saling menghargai, saling melengkapi dengan perbedaan agama tersebut. Izin Bapak, izin bertanya, apakah selama Bapak bekerja pernah terjadi perselisihan Pak antar narapidana karena perbedaan agama Pak? Bagaimana langkah Bapak dalam menanggapi hal itu Pak? Siap, terima kasih Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mumtaz Ibrahimov ya. Selama saya berdinas di sini di Lapas Narkotika kelas 2B Rumbai, alhamdulillah belum ada terjadi perselisihan ataupun keributan akibat perbedaan agama tersebut. Nah, kemudian ketika ada perselisihan, apa langkah-langkah yang saya ambil? Apabila terjadi perselisihan, terlebih dahulu saya akan melaporkannya kepada atasannya karena selaku staf saya tidak bisa menyelesaikan masalah sepihak. Jadi saya meminta arahan dulu pada atasan saya melaporkan, kemudian barulah saya akan menindaklanjuti
arahan dari atasan saya tersebut. Baik Ya. Bapak, terima kasih jawabannya Pak. Izin Pak menambahkan, kalau misalnya menurut Bapak sendiri itu apa arti Pancasila bagi kehidupan sehari-hari Pak? Terima kasih Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Irsyad. Apa itu arti Pancasila bagi kehidupan saya sehari-hari? Menurut saya Pancasila itu adalah ideologi dan dasar negara. Jadi dalam kehidupan kita bernegara dan kehidupan kita sehari-hari itu berpedoman daripada Pancasila itu sendiri. Jadi ideologi itu adalah ide, konsep, gagasan, dan cita-cita. Dalam pengertian luasnya, ideologi juga merupakan pedoman dan pandangan hidup bagi bangsa. Jadi sebagai rakyat Indonesia, kita hidup bernegara di negara Indonesia ini berlandaskan dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Nah, rekan yang lain ingin ada bertanya? Izin Bapak, izin bertanya Pak. Adakah contoh apa saja pengamalan Pancasila pertama yang terdapat di UPT antar BBP Bapak? Izin Bapak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rafael Heno Febrian ya. Apa saja contoh-contoh pengalaman nilai Pancasila bagi WBP di Lapas Narkotika? Pertama, nilai Pancasila yang pertama tentu saja ketuhanan yang Maha Esa. Adanya kegiatan keagamaan di Lapas Narkotika. Jadi para WBP bisa melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan yang di Lapas Narkotika sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Kemudian kedua, adanya toleransi antar umat beragama di Lapas Narkotika antar WBP. Walaupun ada perbedaan agama, mereka saling melengkapi dan ada nilai-nilai toleransi. Kemudian yang ketiga, WBP saling membantu jikalau ada kegiatan keagamaan seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika pada bulan Ramadan, para WBP yang beragama Islam berpuasa, para WBP yang beragama lain ikut membantu dan menyiapkan seperti makan sahur dan berbuka. Kemudian keempat, tidak adanya perselisihan perbedaan antar umat beragama di dalam lapas. Mungkin itu saja. Izin Bapak, izin menambahkan Bapak. Ya, baik. Itu, apakah ada faktor pendukung terciptanya kerukunan antar umat beragama di kantor Bapak? Faktor apa saja yang bisa menjadi pendukung Bapak izin? Ya, apa saja faktor-faktor pendukungnya bagi keagamaan di lapas narkotika. Pertama itu kita sebagai tugas menanamkan nilai-nilai keagamaan yang kuat sesuai dengan agama yang mereka anut ya. Kemudian sebagai tugas pemasyarakatan kita juga menyediakan fasilitas-fasilitas beribadah bagi para WBP yang memadai. Seperti kita menyiapkan musola, kita menyiapkan kegiatan-kegiatan kajiannya. Mungkin begitu. Siap Bapak, siap, terima kasih Pak. Izin Bapak bekerja di Lapas Narkotika di bagian pembinaan Bapak. Izin bertanya Bapak, bagaimana pembinaan kerohanian di Lapas Narkotika KSBB Rumbai Bapak? Izin Bapak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ambiu Gumilang. Bagaimana pembinaan kerohanian di lapas narkotika? Pembinaan kerohanian di lapas narkotika, alhamdulillah, selama ini berjalan dengan baik. Lapas narkotika telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama, Kanwil Provinsi Riau, dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti agama Islam, kita mendatangkan rohaniawan, para ustadz, mereka mengirimkan ustadz yang misalnya saat pelaksanaan sholat Jumat, sholat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, jadi datang ustadz untuk
penyelenggaraan sholat tersebut. Kemudian kegiatan kerohanian bagi yang beragama Kristen, kita juga bekerjasama dengan gereja ya untuk mendatangkan kerohaniawan dalam pelaksanaan ibadah. Begitu juga dengan yang beragama Buddha. Ada beberapa WBP, walaupun sedikit, tetap kita datangkan rohaniawan agar mereka bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Siap Baik, Bapak, mungkin siap. Izin Pak, izin bertanya Pak, apakah ada kendala dalam penerapan sila pertama pada UPT Bapak? baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mumtaz Ibrahimov. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ibadah di lapas narkotika? Ya? Selama ini kalau kendala tidak ada, para WBP mengikuti kegiatan dengan lancar. Cuman mungkin karena lapas narkotika ini masih baru ya, masih dari 2020 lapasnya diresmikan, jadi masih banyak bangunan-bangunan yang masih dibangun. Sekarang sudah ada masjid, tapi kalau gereja belum ada. Jadi sementara dalam pelaksanaan ibadah yang beragama Kristen kita menggunakan blok hunian dalam pelaksanaan ibadah kebaktian. Mungkin itu saja. Kemudian Bapak, untuk kendala misal dari tadi kan ada dari umat Nasrani Pak. Sementara untuk Iya. umat beragama yang lain gimana Pak? Apakah ada kendala juga Pak? Selain yang Muslim dan yang Nasrani Pak? Tidak ada, cuman kendalanya itu ya, kita kan masih dalam pembangunan lapas kita. Jadi kita belum punya gereja lapasnya. Jadi sementara kita gunakan blok hunian dalam acara kebaktian, kegiatan kebaktian. Kalau agama lain tidak ada kendala sih. Siap, terima kasih Pak. Ya Siap Bapak, Bapak, saya izin menambahkan pertanyaan Bapak. Siap, terkait tadi kendala yang dihadapi oleh pihak lapas narkotika KSBB Rumbai, Bapak, di Ya, mana fasilitas belum lengkap. karena bangunan gereja belum ada. Sejauh ini belum ada protes karena kan mereka memberikan pengertian kepada mereka karena lapas kita ini masih membangun. Jadi masih berangsur-angsur dulu dibangun tentang tempat ibadah. Masjid sudah kita bangun, rencananya pada tahun ini ada pembangunan gereja. Saya Mungkin itu saja. berarti WBP di lapas narkotika bisa menerima dengan keadaan tersebut ya Bapak. Iya, mereka menerima karena kondisional kita seperti itu. Siap, terima kasih Pak. izin Bapak, izin menambahkan apabila ada acara keagamaan, apakah agama-agama lain juga pernah mengadakan acara keagamaan seperti umat Nasrani atau Hindu, Buddha yang lain? Seperti contoh agama Islam, terdapatnya ceramah atau pengajian dan lain-lain. Dan untuk agama yang lain, apakah aktif dalam melaksanakan hal tersebut, kegiatan keagamaan, atau seperti apa, Bapak? Iya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Khairul Anam. Apakah agama lain selain yang beragama Islam tadi aktif ya dalam melaksanakan kegiatan? Ya, jawaban saya aktif. Tidak cuma beragama Islam, tapi agama lain seperti Kristen, agama Buddha aktif juga. Kita setiap minggu itu mengadakan kegiatan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, para rohaniawan setiap minggu itu datang dari Kemenak untuk mereka mengadakan kegiatan ibadah. Ya, Bapak, saya terima kasih. Izin Bapak, izin menambahkan untuk terkait keterampilan Ya, para WPB di sana, apakah ada keterampilan seperti membuat kaligrafi atau membuat keterampilan terkait menjahit tentang keagamaan atau seperti apa, Bapak? Izin. kalau
mengenai tentang keterampilan membuat kaligrafi atau menjahit ya, belum ada di lapas narkotika. Kalau mengenai keterampilan tentang keagamaan. Ya Bapak, siap. Terima kasih Bapak. Izin apabila rekan yang lain ingin menambahkan, rekan Dava Irsyad. Izin Pak, izin bertanya Pak. Yang tadi Bapak jelaskan kan Iya, untuk umat Nasrani kan membantu kita umat Muslim pada saat pembuatan takjil ataupun makanan berbuka Pak. Nah, lalu bagaimana sih kalau yang Muslim itu cara membantu yang non Muslim gimana Pak? Izin bertanya Pak. ya yang non Muslim dalam pelaksanaan kegiatan mereka, misal saat perayaan hari Natal di lapas narkotika juga mengadakan perayaan hari Natal. Jadi kita yang beragama Muslim, para WWP yang beragama Muslim juga ikut membantu dalam acara perayaan Natal tersebut. Seperti mempersiapkan mempersiapkan ruangan untuk acara tersebut, mendekorasi, mungkin seperti itu. Lalu Pak, izin bertanya kembali Pak. Misal dalam Iya. perayaan ibadah atau perayaan hari keagamaan terdapat barang-barang yang harus dibeli Pak. Lalu itu nanti anggarannya bagaimana Pak? Siap, terima kasih Pak. Oh ya, mengenai anggaran dalam pelaksanaan keagamaan ya, misal ibadah hari raya Idul Fitri, ibadah hari Natal, mengenai anggaran menggunakan anggaran kantor, tidak ada dipungut biaya untuk WBP. Siap, terima kasih Pak. Siapa Bapak, izin bertanya Bapak, apakah kerukunan antar umat beragama di lapas narkotika sudah berjalan dengan baik Bapak? Izin arahannya Pak. Bella, saya akan menjawab pertanyaan Bio Gumilang. Apakah kerukunan beragama di lapas narkotika berjalan dengan baik? Ya, sejauh ini kerukunan amat beragama di lapas narkotika berjalan dengan baik. Walaupun ada perbedaan agama, mereka tetap saling menghargai. Mereka semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi para WBP lapas narkotika ini mereka memiliki nilai-nilai toleransi yang tinggi, saling membantu dan gotong royong dalam mempersiapkan acara keagamaan. Mungkin gitu. Siap, terima kasih Bapak. Izin Bapak, izin menambahkan Bapak. Terkait untuk umat berbagai agama di sana Bapak, apakah ada suatu kegiatan atau suatu acara yang bisa menyatukan dari berbagai agama tersebut Bapak? Yang bisa menyatukan semua agama untuk berkumpul menjadi satu Bapak? Kegiatan apa ya? Di luar agama atau di dalam agama ya? Kegiatan seperti eh, tanya jawab antar agama atau seperti mendengarkan ceramah antar agama yang bisa menyatukan di sana. Contoh kegiatan seperti apa Bapak, izin? Oh, mengenai kegiatan yang menyatukan seluruh agama di lapas narkotika sejauh ini belum pernah kita adakan, masih sesuai dengan agama yang masing-masing saja. Paling kegiatan di luar keagamaan lah yang menyatukan mereka, seperti kegiatan senam, olahraga, masih di luar keagamaan. Kalau tentang di dalam agama mendengarkan ceramah agama lain mungkin belum pernah diadakan. Oh, siap Bapak. Siapa Bapak, izin bertanya Bapak, apakah faktor pendukung terciptanya kerukunan antar umat beragama di lapas narkotika Bapak? Izin arahannya Pak. Ya, faktor pendukung
kerukunan umat beragama di lapas narkotika, kita sebagai petugas juga menanamkan nilai-nilai keagamaan yang kuat. Jadi mereka itu terus kita berikan nilai-nilai sesuai agama-agama yang mereka anut. Kemudian kita menyiapkan fasilitas, menyiapkan kegiatan sesuai dengan agama-agama mereka masing-masing. Mungkin begitu. Siap, terima kasih Bapak. Bapak izin bertanya, untuk narapidana sendiri, apakah UPT atau petugas itu pernah menemukan atau pernah berbincang dengan narapidana perihal narapidana itu, apakah narapidana itu tidak percaya Tuhan, perihal tentang percaya Tuhan, atau dia tidak kayak berprinsip seperti ateis ini, seperti dia kayak tidak percaya Tuhan gitu, atau dan lain-lainnya gitu Pak, dan tidak pernah misalnya tidak pernah mengikuti keagamaan, dan misalnya memang ada dan petugas pernah menemukan, bagaimana tindakan para petugas yang pernah berbincang dengan narapidana itu dan solusinya apa Pak? Baik, terima kasih Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dava. Apakah ada ketika kita sebagai petugas berbincang dengan narapidana, mereka itu tidak percaya Tuhan, tidak menjalankan ibadah. Tentu saja kalau kita menemukan narapidana yang seperti itu, kita juga tidak bisa memaksa mengenai kepercayaan dan pemikiran dia. Kita sebagai petugas mungkin bisa bincang dengan dia secara pribadi ya, mengapa dia tidak percaya itu, padahal kan dia selama ini memiliki agama, mengapa dia tidak menjalankan aturan-aturan di agama ya, tidak melaksanakan ibadah, seperti tidak sholat, tidak melaksanakan ibadah ke gereja. Ya, kita terus ngasih dia motivasi atau apa ya, masukan supaya dia itu percaya lagi dengan agama. Mungkin seperti itu. Bapak, berarti saya simpulkan tindakan yang dilakukan oleh petugas UPT sendiri dalam menangani hal itu secara personal ya Pak, bukan Iya, secara personal. secara kita memakai bantuan dari luar seperti kayak Bapak Kiai atau seperti biara-biara di gereja-gereja gitu ya Pak, Iya. hanya personal dari pribadi dan pribadi saja ya Pak. Ya, masih secara personal ya kan. Karena kan kita nggak tahu juga gimana para narapidana itu mereka percaya Tuhan apa tidak. Kadang kan kalau mereka tidak mengikuti kegiatan keagamaan, kadang hanya karena mereka malas atau begitulah. Tidak pernah mereka bilang kalau saya tidak percaya Tuhan atau mereka menganut kepercayaan ateis, agnostik seperti itu. Izin Bapak, izin menambahkan, untuk yang tidak mengikuti acara keagamaan atau tidak melaksanakan ibadah, apakah mendapatkan punishment atau dibiarkan saja Bapak? Izin Bapak. Ya, baik. Bagi para WWP yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan, kita hanya mendorong saja supaya mereka mengikuti. Kita tidak juga memaksa. Kalau punishment-nya, tidak ada punishment atau diberikan hukuman atau sanksi bagi narapidana yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan. Hanya saja kalau mereka tidak mengikuti, kita tanyakan apa sebab dia tidak mengikuti. Entah dia sakit atau kurang sehat atau bagaimana. Mungkin seperti itu. Siap Bapak, saya terima kasih Bapak. Saya Bapak, izin bertanya Bapak, bagaimana antusiasme di lapas narkotika KSBB Rumbai Bapak, terkait WBP yang mengikuti kegiatan agama Bapak, izin arahannya Bapak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Abi Gumilang, bagaimana antusiasme
antusiasme WBP dalam kegiatan keagamaan. Para WBP di lapas narkotika itu memiliki antusias tinggi ya dalam kegiatan keagamaan. Jadi setiap pelaksanaan kegiatan keagamaan itu banyak para WBP yang mengikuti. Alhamdulillah. Siap, terima kasih Pak. Izin Bapak, izin bertanya kembali Bapak. Baik. Maka petugas juga aktif dalam memberikan pembinaan kerohanian Bapak di lapas narkotika kelas 2 Birumbai, Jenaran ya Pak. Ya, baik. Apakah petugas juga aktif ya selain kita bekerja sama dengan Kemenak tadi, para rohaniawan dari luar yang datang ke lapas, kita sebagai petugas lapas sendiri juga aktif dalam memberikan pembinaan kepribadian dalam keagamaan. Berarti kita mengarahkan WBP untuk melaksanakan ibadah, terus ketika mereka melaksanakan ibadah, kita juga mengikuti dan mengawasi para WBP. Seperti itu. Izin Bapak, kebetulan saya beragama Nasrani. Untuk kegiatan ibadah WBP yang Nasrani bagaimana Bapak? Kan misalkan yang Muslim ada sholat Jumat namanya kan. Lalu apakah hari Jumat juga ada ibadah puasa atau setiap hari? Atau hanya hari Minggu saja ibadah yang Nasrani Bapak? Izin Bapak. Atau ada tiap hari terjadwal atau bagaimana Bapak? Izin arahan Bapak. Ya, bagi WBP yang beragama Nasrani juga diadakan setiap minggu dalam pelaksanaan ibadah. Setiap hari Rabu atau Kamis datang para rohaniawan dari gereja atau mungkin berganti ya dari Kemenak ya juga dalam pelaksanaan ibadah yang beragama Kristen. Kalau hari Minggu tidak ada pelaksanaan ibadah, soalnya kan hari Minggu hari libur kan, tidak. Jadi tidak ada kegiatan di luar. Jadi pada hari Minggu itu berangin juga tidak ada, para narapidana semua yang di dalam. Siap, terima. Izin menambah, untuk setiap acara keagamaan, apakah selalu diawasi atau hanya dibiarkan berjalan dengan semestinya, Bapak izin? Ya, baik. Dalam pelaksanaan kegiatan ibadah di lapas kita tidak hanya membiarkan ya, tapi kita sebagai petugas juga ikut turut mengawasi, ikut turut serta dari bagian staf pembinaan ada, bagian binadik, terus bagian pengamanan juga ikut mengawasi agar kegiatan keagamaan tersebut berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Mungkin seperti itu. Dengan berakhirnya pertanyaan dari rekan Khairul Anam tadi Bapak, maka berakhirlah wawancara podcast pada malam hari ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk memberikan pengetahuan kepada kami terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kami meminta maaf atas kekurangan kami dan izin Bapak, kami meminta arahan Bapak atau wejangan bagi kami kelompok 1 untuk kami nanti kelak menjadi petugas pemasyarakatan yang mampu memberikan pembinaan yang baik untuk para narapidana. Bapak izin arahannya Pak. Baiklah, karena telah berakhir sesi podcast kita pada malam hari ini ya, saya sebagai narasumber juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan karena telah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk mungkin menceritakan dan memberikan apa saja ilmu dan pengalaman saya selama bertugas di lapas narkotika kelas 2 Birumbai. Kemudian pesan saya pada rekan-rekan agar menjadi petugas pemasyarakatan yang baik ke depannya. Selama pendidikan terus semangat dan ikuti apa kata pembina dan diterapkan apa-apa saja ilmu yang diberikan oleh para dosen di kampus agar kelak menjadi petugas pemasyarakatan yang baik. Mungkin itu saja.
Siap, terima kasih atas sarannya Bapak. Dan kami akhiri podcast pada malam hari ini. Dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bapak. Bapak siap, terima kasih Bapak. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan menolak paham anti Tuhan dan ateisme. Negara melindungi kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing, serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Izin Bapak, izin hanya itu saja yang bisa kami berikan dan kami jelaskan tentang untuk mata kuliah Pancasila ini dengan tema podcast. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.